Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal. Ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya. Orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu saudaraku? Kileab itu artinya like his father. Seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya. Gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap dari kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak, I love the king. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia. Untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the king. God bless you. Amin. Happy Sunday untuk semua jemaat Tuhan. Di mana saja Bapak Ibu Saudara berada.
Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita boleh berada kembali untuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan seluruh hidup kita yang terbaik untuk kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa
pujian dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Kuyana lawasikana ya Rama. Jesus, we worship you, Lord. Kuyana lawasikana ya Rama. Segala pujian syukur kami hanya bagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat tangan dan serukan sama-sama di hadapan Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, mari serukan sama-sama. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu
Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali mari katakan sama-sama. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian kami umat-Mu. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang bertakhta di atas segala pujian kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini atau kita yang ikut menyaksikan program ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Makasih Tuhan, kasih setiamu nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
Tuhan. Haleluya. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Haleluya. Kita akan melihat satu rahasia besar di balik keuangan yang disediakan oleh Tuhan. Dan saudaraku, saudara saya sering istilahkan satu kalimat yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan master plan of prosperity, rencana kemakmuran. Baca ayat ini bersama-sama, tampilkan di layar saya bersama dengan orang-orang yang hebat. Pujian yang sangat luar biasa. Lagunya tadi apa Pak Egy? Aku diberkati bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa tadi. Yang bersama dengan saya adalah Ibu Pendeta Nina bersama dengan Nona Vivi. Mereka semua orang-orang yang luar biasa dan masih single dan saudaraku, dan mereka orang-orang yang sangat berpotensi bagi kerajaan Allah. Bersama dengan Pendeta Hengki, Pendeta John, Pendeta Adi dan juga Pak Emu yang bersama-sama dengan kita hari ini. Baca satu kebenaran yang sangat menarik buat kita semuanya. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu, dan biarlah menit-menit ke depan adalah menit-menit firman Tuhan dinyatakan. Cara berpikir kami diubahkan dan kami mengalami terobosan-terobosan di bidang keuangan. Kami mengalami kemakmuran, kami mengalami apa yang disebut dengan master plan of prosperity. Kemakmuran rohani, jiwani, dan badani. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, saya menyambut saudara-saudara di hari Minggu yang sangat luar biasa. Katakan sama-sama, minggu ini adalah minggu diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Katakan sama-sama, minggu ini adalah minggu kelimpahan bagiku. Apapun yang terjadi, kelimpahan adalah hak bagi setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya sedang tidak berbicara masalah teologi kemakmuran. No. Saya berbicara tentang apa yang disebut dengan rencana Allah. Saudaraku, rencana keuangan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Oleh karena itu di awal tadi saya sampaikan buat setiap saudara dimanapun saudara, keluarga-keluarga saya di Sumba, yang ada di Jawa, di Banyuwangi, bahkan teman-teman saya yang setia mengikuti program ini, baik Sumba Blessing maupun ibadah minggu yang sangat luar biasa. Teman-teman yang ada di Sulawesi, yang ada di Beruk, Jawa Tengah, dan juga di Taiwan, Malaysia, dan beberapa kota yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Katakan sama-sama, rencana Tuhan adalah rencana kemakmuran, bukan rencana kemiskinan. Yang setuju katakan amin sama-sama. Hari ini kita akan membahas sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saudaraku, apa yang disebut dengan God Financial Plan, rencana keuangan Tuhan. Seperti tadi saya katakan buat saudara bahwa master plan of prosperity, kalau ada Yesus, akan terjadi yang namanya kemakmuran rohani, jiwani, dan badani. Mungkin sebagian saudara berkomplain dengan saya dan berkata, Pak Wahyu, gimana mungkin di tengah-tengahnya ekonomi bangsa kita yang morat-marit, di tengah-tengahnya ekonomi rumah tangga kami yang amburadul, perusahaan kami mengalami kegoncangan dan semuanya. Jawaban saya sederhana, bahwa Allah punya rancangan atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, atas perusahaan saudara, atas rumah saudara, atas pribadi saudara, yaitu apa yang disebut dengan master plan of prosperity, rencana kemakmuran. Katakan sama-sama, saya makmur. Kaya dengan makmur itu berbeda, yang lebih luas daripada kata makmur. Artinya jiwani, badani, dan rohani saudara mengalami kemakmuran. Ada banyak orang yang alergi tentang uang. No. Dia pikir kalau kaya itu adalah tidak rohani, berlawanan dengan Tuhan. No. Orang kaya tapi taat mengembalikan persepuluhan, itu good. Orang kaya, saudara tidak pelit atau tidak kapoi, itu benar di mata Tuhan.
persoalannya ada orang yang kaya raya tetapi dia pelit. Itu yang menjadi persoalan buat setiap orang-orang yang percaya. Saya sering katakan saya tidak terlalu tertarik dengan orang yang kaya raya, semuanya ada tetapi pelit. Tetapi seharusnya rencana Tuhan, kita diberkati menjadi kaya raya dan kita menjadi berkat, for blessing to blessing, dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu dalam waktu yang tidak lama, 30 menit ke depan, Ika akan membahas tentang God financial plan. Saudaraku, rencana Tuhan, rencana keuangan Tuhan atas kita, saudaraku. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Allah sedang menantang dalam 3 Yohanes buat saudara. Seharusnya orang percaya hidupnya mengalami baik-baik saja. Rohani, jiwani, mengalami kemakmuran. Artinya gini, mesti balance. Secara finansial, secara keuangan kita diberkati Tuhan. Secara emosional kita tidak gampang tensi, tidak gampang marah, saudaraku. Jadi betul-betul mengalami kemakmuran rohani, jiwani dan badani. Makanya 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat saja dan dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini bicara masalah kemakmuran rohani dan jiwani dan rohani dan semuanya completed atas hidup kita. Jadi Allah tidak merencanakan kemiskinan atas hidup kita. Dan kalaupun kita diizinkan mengalami kekurangan, saudaraku, itu bukan tujuan Tuhan. Amin. Kata soe, selamat rohani, jiwani dan badani, mengalami kemakmuran. Saya tidak sedang berbicara tentang kaya, tapi saya berbicara masalah kemakmuran. Bagaimana saudara dan saya diberkati, tetapi bisa menikmati berkat itu dan bisa memuliakan nama Tuhan, itu makmur. Bagaimana saudara diberkati dan saudara tetap sehat, jasmani dan rohani, itu namanya makmur. Oleh karena itu kalau saudara melihat satu ayat yang berbeda dalam Kidung Agung 4 ayat yang ke-9. Engkau mendebarkan hatiku. Ini ayat yang sangat luar biasa. Pak Pendeta Adi bisa sampaikan kepada istrinya, Pak Pendeta kepada calonnya. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Sebuah kalimat kutipan ayat dalam Kidung Agung 4 ayat 9 yang begitu disampaikan ketika pasangan istri atau pasangannya akan merinding bulu romaku, pandanya dia berpujangga, aduh mana tahan adak dikduk rasa jantungku, janganlah kau ragu-ragu sayang, sungguh mati aku cinta kepadamu. Rek seketik wahyu. Engkau mendebarkan hatiku. Dalam terjemahan lain kata mendebarkan adalah revive my heart. Dalam Kidung Agung kata apa yang dipakai adalah ekstasi, sukacita yang luar biasa seperti orang yang sedang jatuh cinta. Tuhan itu punya master plan. Saudara mengalami apa yang disebutkan revive my heart. Saudara sukacita seperti orang yang sedang jatuh cinta. Saudara bisa gambarkan orang yang jatuh cinta. Aku mau makan, ingat kamu, senyum sendiri. Beberapa sesi yang lalu saya menyampaikan bahwa ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Kalau lihat seseorang yang dicintai, dia salting, salah tingkah. Dia bisa memahami kelemahan. Dia melihat dengan kacamata cinta. Jadi semua ada istilah, makanya tai kucing rasa coklat, saudaraku, kalau orang lagi jatuh cinta. Dan
Orang jatuh cinta itu adalah orang yang paling berbahagia. Kalau ditanya pasangan-pasangan muda, surga itu di mana? Ada di samping kekasihnya yang sedang jatuh cinta. Neraka di mana? Di samping kekasihnya yang sedang putus cinta, saudaraku. Jadi kata mendambakan Allah itu punya tujuan, punya master plan. Apa yang disebutkan ravish my heart. Hatimu bersuka cita terus, saudaraku, dan mengalami sukacita seperti orang yang jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta bisa lambaikan tangan, yang pernah jatuh cinta. Yang belum pernah katakan sama-sama, kasihan deh lu, saudaraku. Sukacita seperti orang yang jatuh cinta. Tadi saya sempat selfie sebelum ibadah ini. Saya bilang sama teman-teman, orang itu kalau enggak senyum, ya ampun, jeleknya minta ampun. Makanya para song leader singer saya bilang, ayo senyum. Salah satu tanda kehadiran Tuhan, selain kita diberkati oleh Tuhan, ada berkat yang menyertai. Tapi yang kedua adalah saudara sukacita. Tapi Pak, mana mungkin saya bisa sukacita? Masalah saya terlalu banyak. Kadangkala bibir ini sulit untuk tersenyum. Saya mau kasih tahu buat saudara, itu bukan rencana Tuhan. Kalau saudara sedang cemberut hari ini, saudara sedang bimoli agak langka Pak ya. Bibir monyong 10 cm, saudara sedang bersungut-sungut, bukan tanda kehadiran Tuhan. Halo? Orang di luar sana pengen melihat saudara bagaimana orang percaya disakiti, di-ghosting, dihina, difitnah, mengalami masalah, tetapi tetap bersuka cita. Itu adalah orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin, 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 amin. Katakan sama-sama, betul kata pendeta itu. Haleluya. Jadi saudaraku, tanda kehadiran Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tersenyum dan bersuka cita. Wah, kenapa Pak Wahyu, mana mungkin? Kita bersuka cita bukan karena segala sesuatu beres. Tetapi kita bersuka cita, kita sedang percaya bahwa segala sesuatu God in control, semua dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan menjadi sutradara yang baik. Dan yang ketiga adalah kita percaya, kita bersuka cita karena bersama dengan Yesus semuanya pasti akan beres. Katakan sama-sama, sukacita yang luar biasa seperti orang yang sedang jatuh cinta. Jadi rencana Tuhan salah satunya the master plan of joy. Rencana bersukacita yang Tuhan sediakan. Allah itu tidak suka lihat anaknya tersenyum. Saudara kalau punya anak, saudara akan melihat anak yang periang begitu, itu menyenangkan saudara. Anak kecil umur Pak John kemarin foto dengan anak Kodi ya. Ada anak kecil foto sama pendeta John begitu menarik. Kecil, kulitnya hitam, rambutnya kering tapi senyum. Begitu menarik saudaraku. Yang memang yang pendetanya kurang bagus gitu, kurang manis, yang anaknya yang manis. Rancangan Tuhan itu rancangan sukacita, apapun yang terjadi sama-sama. Ada satu ketika saya diizinkan oleh kasih karunia Tuhan pergi ke Israel beberapa kali, hampir 8 kali. Satu guide-nya Ayala namanya Pak ya. Dia ngajari kita untuk bagaimana kita nggak bisa ketawa selama 10 menit atau 15 menit. Kita ketawa, terapi yang bagus. Wah, ketawa tidak ada yang diketawakan. Akhirnya saling mengetawakan dan ketawa itu sehat. Dan saudara kasih tahu, saya mendoakan orang-orang yang positif Omikron. Salah satu jawaban yang saya buat, sukacita adalah obat yang manjur. Kalau hari ini saudara sedang mengalami tekanan yang berat, atau mungkin Pak, saya positif Omikron, saudaraku, bersukacita, berdoa dan bersukacita, lalu minum obat, minum vitamin baru sembuh. Saya pikir Omikron hanya menyentuh orang-orang biasa. Saya sudah menemukan saudaraku, ada jemaat kita, saudaraku, 3 dokter baik di kabupaten lain maupun di tempat ini diizinkan positif Omikron. Jadi rupanya Omikron itu tidak pandang bulu, yang pandang bulu itu Tante Kron. Tapi percayalah, kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus sempurna melindungi
dan menyembuhkan setiap saudara. Nah saudaraku, master plan of joy, rencana sukacita. Kenapa nama Yesus itu luar biasa saudaraku? Nama Yesus luar biasa atas seluruh hidup kita. Makanya ketika saat pagi hari saya selalu memanggil nama Yesus. Karena saya percaya nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan ekonomi kita dan memberkati kita. Kenapa nama Yesus luar biasa? Arti kata Yesus dalam bahasa asli kata pakai Yeshua. Artinya Jehovah save. Jehovah is in the act of saving. Artinya bukan hanya menyelamatkan, tetapi saudaraku sedang menyelamatkan. Apa yang sedang diselamatkan oleh nama Yesus? Menyelamatkan rohanimu, menyelamatkan jasmanimu, dan menyelamatkan ekonomimu. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus, jika engkau sedang keadaan terburuk, ekonomi, kesehatan, saudara kata Pak Pendeta, saya sudah doakan bagai pendeta 21 tokoh agama tumbangi tangan saya semua. Tapi tidak mengalami sesuatu. Saya sudah di rumah sakit hampir 10 hari pendeta. Saya sudah berdoa untuk pemulihan ekonomi. Dan saya dinonaktifkan dari pekerjaan saya. Mungkin berbagai macam alasan. Dengar baik. Invite Jesus, undang Yesus dalam hatimu. Karena dia Tuhan Yeshua, Jehovah save. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Jika engkau dibully orang mencoba mencari kesalahan saudara. Kita mengalami berbagai macam hal. Mungkin saudara di ghosting, disakiti, dikecewakan. You and me hari ini end. Jawaban saya sederhana, jika engkau datang kepada Yesus, dia akan menyelamatkan setiap kehidupan saudara. Ekonomi, rumah tangga, cinta, dan semuanya. Kalau Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus sedang membuat saudaraku berkata kepada saudara, pintu-pintu yang tertutup pun akan dibuka dan Yesus menjadi juru selamat atasmu. Sekalipun mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya seperti telur di ujung tanduk tanya. Kalau tidak Tuhan tolong, hancur besoknya telur. Last minute Tuhan melakukan mujizat buat kita. Jadi ketika kata Yeshua, itu bukan hanya Yesus sedang menyelamatkan ekonomimu, rumah tanggamu, kesehatanmu, rohanimu, tetapi dia sedang menyelamatkan. Bukan akan menyelamatkan, tapi sedang menyelamatkan. Kalau saudara melihat dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, ada 5 nama bagi Tuhan, yaitu yang pertama the wonderful. Dia sang ajaib. Dia Allah yang ajaib. Dikatakan juga ada istilah counselor. Dia adalah penasihat. Artinya kalau saudara menjadikan Yesus sebagai penasihat ajaibmu, engkau menjadi luar biasa. Tetapi yang ketiga adalah the mighty God. Dia Allah yang perkasa buat saudara. Artinya apa? Tidak ada persoalan sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh the mighty God. Selanjutnya the everlasting Father, Bapa yang kekal. Artinya dia Tuhan yang mengerti rencana atas hidupmu. Seperti tadi saya katakan adalah rencana kemakmuran. Tetapi yang terakhir dalam Yesaya pasal yang ke-5 adalah the Prince of Peace, damai sejahtera. Haleluya. Salah satu nama daripada nama Allah kita yang luar biasa ketika ketemu dengan Musa. Musa bertanya, siapakah engkau? Tuhan berkata, I'm that I am. Aku adalah aku. Eheye, Aser, Eheye. Allah mengenalkan nama pertama ini ketika Musa. Apa artinya I'm? I'm who I'm. I'm what I'm. I will who I will be. Artinya dia adalah Tuhan yang tidak berubah.
Dia Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah saudara dan saya yang janjinya tidak berubah, yang akan menepati janji. Makanya dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Haleluya. Sahabat Kristus, ada lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Suamiku yang suka berubah, 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 berubah. Ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, ketika dia berkata, Mus, eheye, aser eheye, I am that I am, aku adalah aku. Sebenarnya Tuhan ingin menegaskan, inilah aku, Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah berubah, kita yang berubah setia. Minggu ini saya akan sharing di guru-guru SMA Kristen. Salah satu SMA di kota kami, dia minta tentang loyalitas, loyalty. Saudaraku, Yesus tidak berubah, manusia yang berubah. Jangan gara-gara Omikron semuanya berubah setia, berubah mencari Tuhan. Saudaraku mesti belajar dari satu binatang yang menarik adalah anjing. Ada satu anjing dari Jepang, satu yang sudah difilmkan, begitu setia. Saya pernah sharingkan, orang-orang itu gampang berubah. Satu saat saya sering pelayanan di beberapa kota di Indonesia dan kota-kota yang lain. Saya ketemu wanita 4 atau 5. Dia negur saya di bandara. Pendeta Wahyu, masih ingat saya? Aduh, saya lupa. Saya bekerja dulu di salah satu toko jemaat dan saya sudah 2 tahun ada di Singapura. Jadi bekerja di Singapura 2 tahun, dialeknya sudah berubah. Manusia gampang berubah. Tapi saudaraku lihat, coba saudara buat survei. Saudara buat satu kandang, babi sama ayam jadikan satu kandang. Mereka tidak berubah. Ayam bunyinya cukuruku, babi juga sama. Kadangkala manusia suka berubah coy, guys. Tapi Tuhan pengen menegaskan kepada Musa, I am that I am. Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia Allah yang tidak berubah. Kalau dia berjanji menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, memberkati saudara, dan rencana keuangan yang melimpah-limpah, kemakmuran terjadi, akan terjadi apapun situasinya. Saudaraku, Allah rinduan saudara mengalami kemakmuran. Ada beberapa level, 4 level kehidupan manusia. Yang pertama adalah the back level, pundi-pundi. Yang kedua adalah the barrel level, buli-buli. Tapi satu persatu kita bahas. Yang ketiga adalah the basket level, keranjang. Tapi yang keempat adalah the bear level, lumbung. Nah kita bahas yang pertama, tingkatan manusia yang pertama disebut dengan the back level, pundi-pundi. Level ini adalah not enough, level yang tidak cukup. Manusia berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya karena pola pikirnya kurang, tidak cukup, kurang, tidak cukup, selalu tidak cukup dan memikirkan sendiri. Saudaraku, orang lain ingin mengumpulkan, orang dunia selalu ingin mengumpulkan dengan pola pikir pundi-pundi. Kumpul terus, pakai prinsip ekonomi. Saudaraku, jadi itu the back level. Ada banyak orang karena diawali dari sebuah kehidupan yang sederhana, akhirnya tergoda dengan istilah, saudaraku, menjadi level yang pertama, the back level, pundi-pundi, not enough. Selalu tidak cukup. Gaji 1 juta tidak cukup. Gaji 5 juta tidak cukup.
10 juta tidak cukup, 50 juta tidak cukup. Selalu kurang, more and more. Pak, saya ini punya karunia menerima, bukan karunia memberi. The back level. Sampai kapan? Digambarkan seperti anak muda yang kaya yang mau ikut Yesus. Dia datang kepada Yesus, semua hukum Taurat sudah saya kerjakan. Apa yang dikatakan Yesus? Saya bagaimana cara mengikutmu Tuhan? Jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. The spirit of anak muda tadi tidak bisa ngikut Yesus. The back level. Ada filosofi tentang uang bagi orang-orang Yahudi. Dengan istilah yang dipakai adalah kecep. Kecep damim. Artinya apa saudaraku? Perak yang bernyawa. Uang itu seperti perak yang dinyawa. Dia terus dicari, dia akan lari seperti Fata Morgana. 1 juta kurang, 2 juta kurang, 1 mobil kurang, 2 mobil kurang, 2 tanah kurang, 5 tanah kurang, semua kurang. Makanya digambarkan seperti perak yang bernyawa. Tapi filosofi Chinese juga bagus. Dalam membeli rumah, depannya kecil, belakangnya besar supaya kalau berkatnya masuk tidak bisa keluar lagi. Jadi kalau sudah keluar, sudah masuk, maksud saya tidak bisa keluar lagi. Jangan jadi Kristen yang level yang pertama, the back level, pundi-pundi, not enough, tidak cukup. Dan selama kita bilang tidak cukup, selamanya akan tidak cukup. Tetapi yang kedua, yaitu apa yang disebut the barrel level. Yaitu level Kristen yang namanya buli-buli. Levels just enough, cukup. Level ini saudaraku mengalami mujizat dalam keuangan. Seperti digambarkan seperti satu raja-raja ketika Elia dan janda Sarfat. Membuat roti kecil the last meal saudaraku. Dan terjadi mujizat. Bejana kecil tidak berhenti mengeluarkan tepung dan buli-buli itu tidak pernah berhenti mengeluarkan minyak. Gambaran ketika saudara mengembalikan persepuluhan menjadi hak Bapa, menjadi haknya Tuhan, membuka pintu banjir langit. Flood gates of heaven. Jadi yang kedua sahabat Kristus adalah level Kristen yang namanya barrel. Buli-buli. Ini level di mana mengalami mujizat yang tidak pernah habis. Seharusnya saudara dan saya, saudaraku mengalami yang namanya saudaraku level barrel. Ngalami just enough, cukup, bersyukur, cukup, bersyukur. Saudaraku diawali dengan bersyukur, diakhiri dengan bersyukur. Setan tidak tanggap nyentuh. Dan ini namanya Kristen mujizat. Di tengah-tengahnya pandemi, saudaraku, saya bangga dengan orang-orang yang terus menabur dan mengembalikan perpuluhan. Berapapun jumlahnya, saudara sedang mempercayai Tuhan. Seperti janda Sarfat, saudaraku, the last meal, makanan terakhir. Dia harus milih, saudaraku, life is a choice antara dia makan sendiri atau ditabur untuk orang lain atau untuk Tuhan. Dan dia mengambil keputusan yang betul. Gak apa-apa. Saudaraku, terima kasih. Mengambil keputusan yang betul. Dan akhirnya ketika dia mempercayai Tuhan, more, terus mengalami mujizat Tuhan. Karena dia mempercayai. Ini gambaran seperti Abraham dan Ishak. Ketika Abraham ditantang, Abraham, persembahkan Ishak. Life is a choice. Hidup ini kadang-kadang sebuah pilihan. Dan Abraham mengambil keputusan yang tepat. Akhirnya di situ Allah disebut Jehovah
Jireh, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Kadangkala kita lebih percaya daripada uang, daripada Tuhan. Halo? Jadilah Kristen yang kedua untuk mengalami mujizat, the barrel level. Buli-buli yang tidak pernah berhenti. Amin. Tetapi yang ketiga, apa yang disebut dengan the basket level, keranjang. Level yang ketiga adalah more than enough. Itu saudara gambaran dari Yesus vs anak kecil yang baik hati. Saudaraku, anak kecil yang punya yang disebut dengan generosity, kemurahan hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, biasanya anak kecil dia berkata, ini mainanku, ini makananku, ini gula-gulaku. Tetapi anak kecil yang berjumpa dengan Yesus adalah anak kecil yang baik hati, saudaraku, yang punya generosity, saudaraku. Melihat orang susah selalu ingin memberkati. Ini the spirit of anak kecil, saudaraku. Level the basket, keranjang. Saudaraku, anak kecil punya 5 roti kerasa dalam di keranjang. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Anak kecil datang kepada Yesus dengan segala sesuatu akan menjadikan berkat. Artinya gini, anak kecil ini tahu bahwa di tangan Yesus segala sesuatu akan menjadi berkat. Baru saja saya mendoakan anak-anak Tuhan di kota lain, di kabupaten lain, di Waingapu. Saudaraku, mereka jauhinan buka apotek dan alat-alat tulis dan sangat luar biasa. Dan juga ada jemaat kita juga buka toko roti kabupaten lain, saudaraku. Dan saya ingatkan kepada orang-orang hebat, pelaku-pelaku bisnis ini. Selain kita punya strategi yang hebat, kita punya pengalaman yang hebat, punya titel yang panjang. Ada satu hal yang harus dimiliki para pelaku bisnis yang namanya kasih karunia. Petrus kurang apa? Semalam-malaman tidak dapat ikan. Dan dia berkata, guru, karena engkau menyuruh, maka engkau yang menyuruh, saya lakukan. Ini bicara masalah kasih karunia. Anak kecil aja tahu bahwa apapun di tangan Yesus akan mengalami pelipat gandaan. Serahkan usahamu di tangan Yesus, serahkan perusahaanmu di tangan Yesus, serahkan rumah tanggamu di tangan Yesus, serahkan seluruh hidupmu di tangan Yesus. Belajar dari anak kecil, dia tahu bahwa di tangan Yesus segala sesuatu akan menjadi berkat. Amin. Jadi level yang ketiga, saudaraku, melihat orang susah selalu pengen memberkati. Yang terakhir, apa yang disebut dengan the barren level, lumbung-lumbung. Rupanya yang keempat seharusnya level sebagai orang percaya adalah the barren level, lumbung. Apakah kita meningkatkan pemberian karena janji firman-Nya? Karena Tuhan berkata, ketika engkau mengembalikan, engkau menabur, engkau mempiutangi Tuhan. Alkitab saya janji Allah 36 kali lipat, 30 lipat, 60 dan 100 kali lipat. Yang ini saya namakan God Financial Plan. Kalau saudara melihat Kejadian 39 ayat itu ditulis, Joseph was a successful man. Dia termasuk orang yang berada yang di satu level, the barren level. Mereka di lumbung ketika keluarganya, ketika kelaparan di Mesir, dia bisa memberkati orang lain. Bahkan bukan hanya memberkati, dia mengalami kekayaan yang sangat luar biasa di tengah-tengahnya krisis moneter. Baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada,
Apapun kondisi keuangan kita hari ini, apapun kondisi ekonomi kita saat ini, apapun posisi omset perusahaan kita, apapun kondisi kesehatan saudara, Allah punya yang disebut dengan master plan of prosperity, yang saya katakan rencana kemakmuran. Terlebih secara khusus God financial plan, rencana keuangan Tuhan. Saudaraku, kalau pengen mengalami berada dalam satu titik, berada di dalam financial, God financial plan, rencana keuangan Tuhan, yaitu rencana kemakmuran, belajarlah dari level-level yang saya bagikan. Yang pertama, pundi-pundi, back level, tas. Yang kedua, barrel level, buli-buli. Kekristenan yang mengalami mujizat. Yang ketiga, the basket level, keranjang. Seperti anak yang punya generosity, kemurahan hati, selalu pengen nolong orang. Tapi yang keempat adalah lumbung. Bukan hanya memberkati 1-2 orang. Dia punya cadangan dan menjadi berkat bagi bangsa Mesir dan bangsa-bangsa yang lain. Dan targetnya Tuhan, saudara dan saya adalah mengalami kemakmuran rohani, jiwani, badani, dan seluruh antero hidupmu mengalami kemakmuran. Yang setuju katakan amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Sebuah lagu lama yang kita nyanyikan sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan. Mari Pak Enggi mainkan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Bangkit berdiri bersama-sama. Saudara harus level kepada level lumbung. The barren level. Haleluya. Yes. Nyanyikan sama. Sambil tersenyum orang-orang yang diberkati Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada beta. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Sama-sama. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Sama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana saudara dan saya makmur dan diberkati Tuhan. Jangan pernah percaya nasib. Saudara mungkin berkata, saya mungkin ditakdirkan sakit pendeta, saya ditakdirkan miskin, saya ditakdirkan menderita. No. Saudaraku, master plan of prosperity. Apapun keadaanmu, sakit, kekurangan, atau mengalami struggle, tantangan dan semuanya, perusahaanmu lagi goncang, dengar, Anda berada dalam rencana Tuhan untuk mengalami kemakmuran dari satu level kepada level yang lain untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa buat saudara, lambaikan tangan saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan. Bapa, demi nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu hari ini yang sedang mengikuti program ibadah yang luar biasa ini, yang sedang menantikan mujizat pemulihan kesehatan, yang sedang menantikan mujizat keuangan, yang sedang menantikan banyak perkara ajaib. Surga terbuka, hamba-Mu menyadarkan, mengingatkan kepada seluruh umat Tuhan bahwa Allah punya rancangan master plan of prosperity, God financial plan, rencana keuangan dan kemakmuran. Berkati tangan mereka, bahwa ketika mereka menghadapi sesuatu apapun dan mereka putus asa, mereka sedang tidak berada dalam rencana Tuhan. Karena kalau lihat firman-Mu, Tuhan mengetahui rencana kami, rencana Tuhan atas hidup kami. Kemakmuran, kesehatan, kekayaan, kelimpahan, berbahagia, dan anugerah atas hidup mereka. Kami
bersyukur hari ini. Seluruh berkat Tuhan, surga terbuka untuk seluruh umat-Mu. Dan biarlah minggu ini mujizat Allah terjadi, kemurahan Allah terjadi, master plan of prosperity, kemakmuran rohani, jiwani, badani terjadi atas mereka dan mereka berbahagia memuliakan nama Tuhan. Segala bentuk penghalang berkat kami patahkan demi nama Yesus dan mereka mengalami kemurahan Tuhan demi dan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di perjumpaan acara ibadah yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Kami mengucap syukur buat karya-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus ini. Layakkan hamba-hamba-Mu, bahkan setiap kami umat-Mu ya Allah, yang akan mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini. Piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada, dikuduskan oleh kuasa-Mu ya Allah. Sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus ini, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita segenap hidup kita di hadapan Tuhan. Dan marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita mengangkat roti melebihi kepala kita, saudara. Seraya kita mengingat kemurahan Tuhan, kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa wajahnya hampir tidak lagi bisa dikenal. Semua itu dilakukannya demi saudara dan saya. Kebobrokan kita, pelanggaran kita telah ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya percaya ke saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan di tangan kanan saudara, seraya kita mengangkatnya melebihi kepala kita. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ketika kita menyadari mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan pemberontakan serta kejahatan kita dan menyucikan kita. Darahnya telah tercurah sekali untuk selamanya. Mari kita mengingat itu. Dan percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Letakkan cawan saudara. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik. Bahkan teramat baik bagi kita. Bapa, kami mengucap syukur. Untuk hari ini kami bisa menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bukti kesetiaan dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Allah, kami tahu kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Namun ini hidup kami, ini keberadaan kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya kami tidak mampu untuk melakukan apapun juga tanpa Tuhan. Kami butuh tuntunan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk menabur, Tuhan kuduskan apa yang kami tabur hari ini. Sungguh biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa penyediaan Tuhan tidak pernah untuk tidak kami nikmati. Terima kasih, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran saudara, bukalah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai, menuntun, melindungi dan memberkatimu. Mulai dari hari ini, apa saja yang disentuh oleh tanganmu akan dibuatnya menjadi berhasil. Terimalah semua itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan Yesus memberkati.